Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada malam hari ini. Kita akan membahas materi lanjutan, ya. Kemarin kita membahas dasar-dasar dari pemrograman Java sebagai implementasi struktur data yang kita pelajari pada mata kuliah ini. Dan kemarin tipe data yang sudah kita pelajari terkait dengan struktur data adalah salah satunya array. Ya. Kita sudah belajar array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Untuk selanjutnya, ya, ketika kita akan belajar nanti terkait dengan linked list, maka kita perlu mempelajari terlebih dahulu konsep OOP, Object Oriented Programming di Java, ya. Karena ketika kita akan membuat pointer di linked list itu memanfaatkan objek, ya, berarti dalam bentuk OOP. Maka terlebih dahulu kita akan secara ringkas membahas tentang konsep OOP di Java, ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja dengan mempelajari OOP. Kita langsung praktekkan saja, ya. Ini kita seperti biasa menggunakan Visual Studio Code. Sini kita bikin file baru dulu, ya. Misalkan kita bikin di dalam konsep OOP itu ada 4 hal, ya, yang dipelajari, ya. Kita tuliskan dulu. Pilihan OOP 1 Java. Kita bikin kelasnya, public kelas, simpan dulu. Silakan kita bikin itu. Terus kita dulu ini. Nah, ini kita bahas dulu, ya. OP itu membahas terkait pertama adalah enkapsulasi, encapsulation. Kemudian ada pewarisan, atau inheritance, ya. Kalau ini pembungkusan. Kemudian ada pewarisan. Tapi sebelum itu ada namanya polymorphism, ya. Encapsulation, pewarisan, ada polymorphism, ya. Baru ada yang terakhir, ini adalah abstraction. Nah, ini pada umumnya
Ya, kita akan membahas tentang OOP, nggak jauh-jauh dari 4 hal ini ya. Sekarang kita bahas dulu apa itu kelas dan objek. Jadi kelas ini yang ada di sini nih, public kelas latihan OOP1 ini adalah kelas ini. Nanti pada saat dia dipanggil, dia akan menjadi objek. Ya. Misalkan kita di luar ini kita bikin kelas ya, dan bikin kelas baru misalkan ya, di dalam sini kita boleh ya, dalam satu file itu ada 2 kelas ya. Misalkan kita bikin kelas hitung ya, bikin kelas hitung, kemudian di dalamnya kita buat jadi di dalam kelas ini kan kita lagi bikin kelas nih, kita membedakan antara kelas dan objek. Di dalam kelas itu strukturnya ya, struktur dalam kelas ya, itu ada atribut ya, ada function ya, sama ada method, istilahnya kalau secara umum method ya. Jadi metodenya itu nanti berupa function. Nah, misalkan berarti di sini misalkan kita bikin satu atribut. Misalkan kita akan menghitung nilai A dan B ya. Kita punya variabel A, misalkan dia integer ya. Integer A sama B. Berarti kita punya 2 atribut ya. Kemudian misalkan di dalam hitung ini kita punya sebuah function ya. Function. Nah, ini function ini sebenarnya kalau di sini istilahnya bukan function ya, tapi point ya, point. Jadi kita bisa bikin public point misalkan jumlah misalkan di jumlah ini kita akan menghitung penjumlahan A tambah B gitu ya. Jadi misalkan kita bikin sebuah variabel integer hasil sama dengan A plus B ya. Dan kita langsung outputnya hasil ya. Nah, berarti di sini ada kelas yang di dalamnya ada atribut A dan B dan ada metode jumlah ya. Berarti di sini ini adalah atribut, sedangkan ini adalah metode. Ya. Nah, sekarang kita akan panggil kelas ini ke dalam kelas utama ya. Misalkan kita definisikan dulu si kelasnya. Pertama, untuk mendefinisikan sebuah objek, kita sebutkan dulu nama, kelas itu sebaiknya diawali dengan huruf kapitalnya. Sedangkan untuk metode diawali dengan huruf kecil. Itu untuk membedakan nanti ya. Sehingga kita panggil misalkan hitung.
Itu kita memanggil kelasnya. Terus kita bikin objeknya. Nah, objeknya misalkan hitung. Ya. Sama dengan new hitung. Nah, ini kita buat objek. Ya, ada objek namanya objek hitung. Kemudian si dalamnya itu kita panggil. Kita manggil misalkan hitung titik. Nah, untuk memanggil kelas atribut ya, untuk memanggil atribut ataupun metode di dalamnya ini kita perlu manggil misalkan jumlah tadi ya. Jumlah ya. Nah, ini secara codingan dia nggak error kan, tapi ini akan error. Kenapa? Nilai A dan B belum ada ya. Maka sebelumnya, sebelum dihitung jumlah, kita masukkan dulu nilai A dan B. Hitung, ya, oh ya, objek hitung titik A, kita kasih nilai 10. Ya. Kemudian yang B-nya, kita kasih nilai 20. Ya. Jadi nilainya itu tetap ada di dalam kelas utama. Ya. Ini kalau kita tanding ini, buat angka 30 ya. 10 sama 20. Jadi perbedaan antara kelas yang kita definisikan ya sebagai cangkang, kemudian kita panggil sehingga dia menjadi sebuah objek ya. Jadi satu kelas ini bisa dipakai beberapa objek. Satu kelas bisa digunakan lebih dari satu objek. Misalkan kita bikin lagi, tetap menggunakan kelas hitung, tapi kita misalkan bikin objek baru namanya hitung. Tadi kan hitung, kita bikin hitung. Sama dengan new hitung, ya. Kemudian kita bisa lagi gunakan seperti ini, hitung nilai A kita kasih 10, kemudian hitung lagi yang B kita kasih nilai 10. Maka kalau kita panggil lagi hitung titik jumlah ya, nanti akan ada dua nilai. Pertama hitung dari yang objek hitung, kedua dari objek hitung. Ada yang hitung dari hitung ya. Soal ini ada yang 30, satu 20. Nah, ini perbedaan antara objek dan kelas ini dalam OOP. Standar sederhananya begitu ya. Sendirian aja nih. Kemudian kita lihat apa itu pewarisannya. Sudah kita ketahui di sini, oh sebentar. Ini enkapsulasi dulu ya, pembungkusan. Ya, kita enkapsulasi. Kita kan tadi baru mengenal apa itu kelas, apa itu cek ya. Sekarang ada istilah pembungkusan, enkapsulasi. Jadi kalau enkapsulasi ini berarti ada baik itu atribut ataupun metode yang ada di dalam sebuah kelas itu bisa kita sembunyikan, ya, tidak bisa dipanggil. Ya. Misalkan saya punya kelas namanya kita mau bikin lingkaran lah ya.
Kita bikin kelas namanya lingkaran. Kemudian berarti kalau kita lingkaran itu, kalau atributnya itu jari-jari berarti ya. Jari. Kemudian kita misalkan buat metode menghitung luas lingkaran. Kita misalkan punya void luas. Ya, ini kalau luas dari jari itu kan rumusnya dengan 3,14 kali jari kali jari. Itu ya. Nanti di depan hasil. Karena dia pecahan, kita kasih dulu. Nah, ini kita panggil misalkan di sini, ya. Kalau tadi kita mendefinisikan objek dari kelas hitung, sekarang kita mendefinisikan objek dari kelas lingkaran. Ya, jadi di sini kita panggil seperti biasa lingkaran. Ya, sudah ada yang muncul tuh. Misalkan lingkaran juga tapi huruf kecil ya. New lingkaran. Nah, misalkan kita kalau seperti biasa kita masukin jari, kita akan 10. Nah, kalau misalkan kita mau hitung luasnya, pas running 314. Nah, sekarang misalkan kita mau menyembunyikan si atribut jari sehingga tidak akan bisa dipanggil di sini ya. Pokoknya kan atribut jari bisa diakses dari luar kelasnya. Sekarang misalnya saya mau ini jadiin private ya. Private. Ya, kita bikin private. Nah, perhatikan ketika kita buat private, di sini merah. Ya, ya, lingkaran jari is not visible. Nggak bisa diakses. Ya. Terus bagaimana supaya kita bisa memasukkan angka di dalam variabel jari ini? Maka kita perlu membuat, karena dia sudah dikunci ya dengan hak akses private. Ya, kita bisa membuat sebuah metode untuk khusus menampung nilai jari. Ya, misalkan public void set jari. Nah, di sini kita bisa masukin jari sama dengan, karena kita butuh variabel ya untuk memasukkannya, integer c. Misalkan jari di sini sama dengan c. Ya. Nah, demikian, maka karena di sini dia tidak bisa dipanggil, maka yang kita panggil metodenya adalah si set jari. Set jari. Sekarang kita masukin 10. Tuh ya, ini dia. Dia punya 10. Sekarang kita lihat hasilnya sama saja. Running, dapat 300. Nah, itulah namanya encapsulation. Ya, disembunyikan dengan perintah private. Ya. Sehingga dia tidak bisa diakses dari luar. Ya. Nah, itu namanya
yang kita bahas tadi terkait dengan apa? Enkapsulasi, pembungkusan ya. Kemudian kita masuk kepada pewarisan. Ya. Pewarisan. Oh, belum ada juga manusia. Ini harus dikabar-kabari. Hmm. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pewarisan. Di pewarisan ini kita bisa membuat sebuah kelas yang kelas itu bisa mereference atau mengambil baik itu atribut ya ataupun metode yang ada di kelas yang lain. Jadi kelas yang mengambil atribut bisa memanfaatkan atribut ya ataupun metode di kelas yang dia ambil itu disebut kelas kelas Bapak ya. Jadi misalkan kita anggap misalkan kelas lingkaran ini adalah kelas Bapak ya. Kelas Bapak lingkaran ya. Nah, misalkan kita bikin turunannya ya. Bikin kelas turunannya, kelas turunan. Misalkan nama kelasnya adalah kelas lingkaran itu kan dia awal dari lingkaran balok. Bukan balok. Kerucut, apalagi tabung ya. Nah, itu kan bisa menggunakan lingkaran sebagai dasarnya ya. Sehingga dari dasar lingkaran kita bisa menurunkan kelas tabung misalkan ya. Kelas tabung. Jadi kita bikin kelas tabung. Nah, untuk menunjukkan bahwa kelas anak, maka dia perlu mereference ke kelas bapaknya dengan perintah extend. Extend ke bapaknya berarti lingkaran. Terus di sini kita karena misalkan kita tahu ya rumus tabung sebentar, rumus tabung, harusnya sih dia luas lingkaran dikali tinggi ya. Kita lihat rumus aslinya ya. Sebenarnya bukan luas ya, tapi volume ya, volume tabung. Kalau rumus volume tabung itu kita cek adalah rumusnya V sama dengan volume sama dengan V kali R kuadrat kali T ya. Ini rumusnya
Terus ya, nah berarti kita untuk nilai V tadi kan 3,14. Kemudian R-nya kita ambil dari eh, bapaknya ya kan. Atau sebenarnya VR kuadrat itu kan udah sama dengan luas lingkaran ya. Arti sebenarnya ini juga artinya V sama dengan luas lingkaran dikali T. Sebenarnya sama seperti itu kan. Jadi sehingga kita di sini karena luas lingkaran ada di kelas bapaknya, ya, maka kita cukup menambahkan satu atribut namanya tinggi. Ya, kita kasih integer. Ya. Kita kasih private juga ya, nanti kita tinggal dipanggil private. Kemudian kita buat, misalkan buat ngitung volume, ya, volume dari tabung. Berarti ini volume tabung, kita I, ini kita bikin double aja ya. Double I sama dengan karena kita akan mengambil dari kelas bapaknya, maka kita perlu mengambil list luas kali T. Ya. Tinggi, T. Tinggi. Ya. Ini tinggi ya. Oh iya benar. Kalau kita langsung begini nggak bisa karena di sini ada perintah untuk output ya. Jadi kita nggak boleh pakai eh, prosedur ya, harus pakai function. Kita tambahkan aja ya public void luas 2 misalkan. Nah ini bukan void, kita langsung variabel tipe data ya. Luas itu tipe datanya kita kasih double aja ya. Kemudian misalkan kita tadi harusnya ngitung tadi ya, return, langsung aja kita hitung. Misalkan kita langsung return 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Ini baru kita bisa gunakan luas listnya luas 2 ya. Lalu misalkan kita tampilkan out P ya. Nah, kita buktikan apakah kita bisa memanfaatkan hitungan ini ya, apakah kita bisa memanggil tinggi ya, sorry. Tingginya belum kita kasih karena dia private, kita harus buatkan apa namanya, untuk ngambilnya ya, set public void set tinggi integer T
tinggi sama dengan T. Ya, maka nanti tinggi kita isi sama jari-jari. Misal di sini kita panggil lagi ya. Jadi kan ini kelas lingkaran. Sekarang kita panggil kelas hitung. Ya. Panggil membuat objek dari kelas anak. Ya. Ini misalkan tabung. Tabung kan? Oh, tabung sama dengan new tabung. Terus oke, pertama kita akan panggil, bisa nggak kita manggil set jari? Nah, kita bisa memanggil set jari. Padahal set jari itu punya lingkaran, ya. Karena lingkaran sebagai bapaknya, kita boleh masukin 10, misalnya gitu ya. Nah, terus, ini kan untuk mendapatkan tadi luas lingkaran, kan? Sekarang misalkan kita mau set, eh, ngambil tinggi. Set tinggi. Bisa kan? Nah, ini yang punyanya sendiri ya, misalkan 2. Lalu tinggal kita panggil apa? Volume. Tabung titik volume. Sekarang kita lihat hasilnya. Set. Nah, 314. Tadi kita masukin jarinya 10, itu kan 314 luasnya. Nah, kalau volume 314 kali 2 dapat 628. Tuh ya. Jadi tabung ini kepanggil semua ya. Jadi set jari punya bapaknya bisa kita ambil ya untuk mendapatkan nilai jari-jari ya. Nah, ini secara sederhana untuk menjelaskan apa itu eh, pewarisan ya. Nah, ini secara sederhana ya. Oke, ini sementara bisa dikerjakan dulu. Ya. Sementara saya sholat dulu ya.
Jadi selepas ini kita belajar tentang stack ya. Jadi sementara kita istirahat dulu, sholat sebentar ya.
Sekarang kita lanjut ya. Jadi kita sudah masuk ke stack atau tumpukan ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke stack, kita akan lihat dulu secara konsep tentang node ya, atau link list. Ntar kita pindah dulu untuk sharingnya. Alhamdulillah. Sudah terlihat ya. Sekarang kita lihat dulu, kan ini nanti kita belajar di sini ya, kita belajar stack ya. Secara konsep dulu, kita lihat apa itu stack. Tapi sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa yang namanya link list ya. Yang di sana menggunakan konsepnya adalah pointer. Karena kemarin kita sudah belajar array, ya, di dalam struktur data itu ada yang menggunakan array dan ada juga yang menggunakan pointer. Ya. Kalau penggunaan pointer berarti hanya nanti menggunakan OOP tadi untuk objek ya. Sebelumnya kita lihat apa itu link list ya, senarai berantai. Nah, kalau kita lihat link list ini, ya, ini adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan simpul-simpul ya, penggunaan node dan vertex ya, node dan vertex. Ini adalah konsepnya, kita menggunakan apa tadi, pointer ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini simpul-simpul dia ada head, ada tail ya. Jadi antara penghubung kepala sampai di ekor ya. Jadi misalkan kita melakukan pencarian terhadap link list ini. Misalkan kita masuk cari 22 ya. Nah, di sini ada algoritmanya. Ya, jika kosong, kita kan mencari nilai 77 ya. Nah, di sini secara algoritma, jika kosong ya, maka kembali return dengan kata-kata tidak ditemukan. Kemudian dilakukan perulangan ya. Selagi item tidak sama dengan V, artinya dia tidak sama dengan 77, maka indeksnya bertambah ya. Setelah indeksnya bertambah, maka secara temporer next ini adalah pointer ya. Dia akan menuju ke pointer berikutnya. Sehingga tadi ketika di looping ya, maka dia akan mencari terus. Pertama kedua, kemudian kedua nggak ketemu, baru terakhirnya dia akan ketemu 7 ya. Maka tadi langsung di sini tampil angka 77 diberi warna orange ya. Nah, ini menggunakan konsep apa namanya, lawannya array ya. Itu apa? Menggunakan node atau pointer. Istilahnya secara struktur data bisa disilakan dengan pointer. Ya. Nah, kemudian misalkan kita mau cari angka yang lain. Misalkan kita mau cari angka 76. Jadi sini kita misalkan cari, jadi kan dua-dua. Kita bisa tulis 76. Ya. Lakukan.
Cari, terus perubahan yang diperhatikan 6, 43, 76, baru dia return indeksnya yang ke berapa itu? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Indeksnya yang kelima itu TMP. Ya, ini dia angka 5 ya. Nah, itu menggunakan konsep pointer untuk pencarian data, tapi dalam bentuk link list ya. Nah, sebenarnya link list ini kita gunakan juga di dalam sebuah tumpukan ya. Kita lihat tumpukan. Tumpukan. Ya. Nah, tumpukan itu seperti ini ya. Kalau misalkan stack atau tumpukan itu seperti 5 piring di dapur yang saling bertumpuk ya. Ada yang di atas, istilahnya top stack, tumpukan atas ya, accessible, bisa diakses, easy to reach, gampang untuk diambil. Kemudian ada yang bottom, ya, paling bawah, ya, stack paling bawah, tumpukan paling bawah, inaccessible, ya, dia tidak bisa diakses dan sulit untuk diambil, ya. Kalau misalnya kita paksakan ini diambil paksa gitu langsung ditarik, maka tumpukan yang di atasnya akan berantakan, ya, bisa akan pecah, akan rusak. Jadi kalau kita misalkan mau menambahkan piring, maka istilahnya nanti push, ya, push a new plate on top. Tapi pasti taruhnya di atas, ya, pasti naruhnya di atas. Nah, itu menambahkan tumpukan, berarti ya. Kemudian ada istilah nanti pop, ya, pop. Untuk pop itu berarti dia diambil. Pasti yang diambil itu paling atas, bukan yang paling bawah, ya, bukan yang paling bawah. Sehingga di dalam stack itu yang bisa itu paling atas yang bisa diambil, bisa ditambah gitu paling atasnya. Sehingga tumpukan ini dikenal struktur datanya adalah LIFO, last in first out ya. Terakhir yang ditambahkan ya. Kalaupun mau dikeluarkan itu adalah yang pertama yang dikeluarkan ya, yang paling atas. Yang last in yang menjadi first out. Masuk terakhir, keluar pertama ya. Nah, ini konsep dari stack secara umum ya. Misalkan kita lihat di sini, kita contohkan. Misalkan kita memasukkan angka 6 dengan perintah insert head ya. Di sini kan nggak ada angka 6, berarti kita akan meletakkan angka 6 di atas angka 2. Insert head ya. Nah, lihat, tambah angka 6 ya. Jadi di sini temp titik next sama dengan head, sehingga kepala headnya berubah dari sebelumnya 2 menjadi angka 6 ya. Misalkan kita mau nambah lagi, kita masukkan lagi ya, misalkan kita masukkan berapa ya, 8 ya, lakukan maksimal 7, tadi kita masukin 8 ya, 8. Oh, di sini ada maksimal tumpukan ya, tumpukannya 7 pada saat dibuat pertama ya. Di sini ada pembatasan untuk tumpukan. Tapi kita hapus dulu ya. Misalkan kita hapus, remove.
Jadi kan di sini contoh langsung sih, kita coba di sini kan udah. Ya, misalkan kita masukin 8. Masuk angka 8. Ya, kalaupun kita mau menghapus, ya, keluarkan, ya, misalkan kita eh, mengeluarkannya cuma 1 aja ya. Keluarkan 1. Ya. Jadi tinggal angka 2-nya kembali menjadi head. Jadi kalau kita mengeluarkan semua, harus keluarkan di atas semua dulu ya. Keluarkan 2, misalkan gitu ya. Misalnya kita keluarkan lagi, keluarkan ya, 7, jadi angka paling atasnya. Jadi nggak bisa diambil dari bawah. Nah, ini konsep daripada stack. Ya. Nah, sekarang kita lihat di bahasa programnya, ya, di Java. Kalau kita lihat di Java, kita stop sharing. Ya. Nah, kalau kemarin itu yang sudah mengerjakan, untuk stack ini harapannya sebenarnya kita membuat sendiri kelas-kelas yang terkait dengan stack-nya. Ya. Jadi function untuk menambahkan data, function untuk mengeluarkan menghapus data, itu kita bikin sendiri seharusnya ya. Tapi dari sekalian para mahasiswa bikin tugasnya itu memanfaatkan stack yang ada di library Java. Ya. Tapi harapannya sih kalau di mata kuliah struktur data ini dibuat sendiri ya. Nah ini contohnya dengan kita membuat kelas tersendiri ya untuk pembuatan bagaimana logika dari algoritma dan logika dari pembuatan stack ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini saya sudah punya ada stack ya. Dari kelas stack myStack. Kita punya kelas myStack. Kemudian di dalam kelas ini ada 3 atribut ya, yang diberi nilai private atau hak aksesnya adalah private. Ada max size. Tadi kan makanya tadi ketika kita menambahkan tumpukan itu ditolak karena setiap stack itu ada harus ditentukan maksimalnya ya, ukuran tumpukannya gitu ya. Ya, kita bayangkan saja tadi kalau kita menumpuk piring, ada ambang batas tumpukan supaya dia tidak jatuh kan. Itu juga dengan numpuk kardus ataupun numpuk buku misalkan. Ya, makanya ada max size. Kemudian dalam hal ini kita menggunakan array atau stacknya ya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan array. Kalau yang di contoh tadi kan menggunakan pointer yang ada di logika algoritmanya itu menggunakan pointer. Jadi yang ada di algo visualisasi tadi ya. Tapi yang kita contohkan di sini di dalam aplikasi implementasinya di dalam Java kita menggunakan array. Kemudian kita punya variabel atribut top ya, menunjukkan yang paling atas. Nah, di sini kita buat constructor ya, constructor. Jadi constructor ini adalah sebenarnya metode ya. Cuman nama metodenya sama dengan nama kelasnya myStack juga myStack. Fungsinya adalah kita bisa memberikan atau pada saat kita mendefinisikan sebuah objek, kita bisa langsung memberikan nilai tertentu ya ke dalam ke dalam konstruktornya ya. Misalkan di sini kita bikin konstruktornya sama dengan nama kelasnya, tipe ada, tapi di dalamnya kita masukkan parameter. Parameternya kita namakan size. Nah, sehingga ini fungsinya adalah untuk memasukkan max size ya.
class size. Terus di dalamnya kita bikin stack array, ya. Stack array ini supaya arraynya itu mempunyai maksimal, ya, maksimal. Berarti ini integer mas size. Kemudian topnya kita kasih nilai -1, ya. Kemudian di dalam kelas myStack ini, stacknya kita kasih metode push. Berarti push tadi itu buat menambah, ya, menambahkan data, menambahkan item, ya. Ditambahkan nanti berupa item. Tapi dicek dulu, ya. Jika sudah penuh, is full, ya, maka akan tampil pesan stack overflow, tumpukan penuh, ya. Kemudian return, artinya dia dikembalikan ke atas. Kemudian kalau misalkannya belum penuh, artinya kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia langsung melakukan pop, topnya ditambah, ya, plus top, menambahkan 1, ya, itu nilainya sama dengan item, ya. Kemudian ditambahkan push plus item, ya. Kan tadi topnya -1 kan, berarti plus top, berarti artinya di -1 ditambah itu berarti 0, ya, berarti stack array yang ke 0 itu dikasih nilai item. Jadi dia menambah indeks juga kan. Kemudian pop, ya, untuk mengambil atau menghapus elemen. Dicek juga ini, is empty, jika udah kosong, maka stack underflow, ya, tumpukan udah kosong. Indeksnya kembali di return ke -1, ya. Kemudian kasih perintah item sama dengan stack array top min. Jadi dibuang, ya, dihapus itemnya. Kemudian item yang terakhir. Kemudian pick. Nah, di sini ada function pick, artinya untuk ngintip, untuk melihat, ya. Melihat apakah di dalam tumpukan itu ada sebuah nilai tertentu, item tertentu yang akan dilihat. Tapi ini cuma ngelihat doang, ya. Sama lah kali tumpukan piring tadi, misalkan ada tumpukan piringnya, ada piring hijau, piring kuning, piring merah, piring hitam, gitu, ya. Nanti bisa dilihat, oh ada nggak piring hitam? Oh ada. Tapi itu cuma ngelihat doang, gitu, ya. Kemudian ada function is empty dan ada function is full. Nah, tadi dipanggil di atas, ya. Dia hanya untuk melihat apakah topnya sama dengan -1 atau kalau dia kosong atau topnya maksimal, ya, maksimal sama -1. Berarti kalau mau ditambah lagi nggak bisa, kan gitu, ya. Nah, kemudian di mana manggilnya? Nah, ini ada stack app, ya. Nah, di sini untuk memanggil tadi kelas tadi, ya, kelas myStack. Nah, di sini di public static void main, dan di sini ada nama, kita panggil kelasnya myStack, kemudian nama objeknya tumpukan siswa, ya. Ya, kemudian dikasih size-nya 5, berarti tumpukannya maksimalnya 5. Ditambahkan data, nah lihat, tumpukan siswa push, berarti nambah 10, 20, 30. Nah, berarti di sini sudah berurut, ya. Sini sudah berurut, itemnya ada tumpukannya 10, 20, dan 30. Berarti yang paling bawah adalah nanti angka 10, yang paling atas adalah angka 30. Secara urutan, kan. Tapi ini kan yang first in, ini last in, 30. Maka kalau kita mau ngintip misalkan, maka nilai peak, kalau kita mau ambil peaknya, tumpukan siswa titik peak.
Ya. Berarti kalau kita cuma ngintip doang, maka dapat angka 30. Ya. Kemudian kita misalkan mau nambahkan ya nilai POP 1. Oh, ini ngeluarin dulu ya. POP ya, berarti akan keluar angka 30. Berarti sisa 10 sama 20. Nah, kemudian di POP lagi yang kedua, berarti keambil yang 20, sisa yang 10. Terus dicek apakah tumpukan kosong is empty gitu ya. Nanti jawabannya dia itu adalah true atau false ya. Kemudian ditambah lagi 40 ya. Kemudian di pop lagi ya 4 dan 10 sehingga tumpukannya kosong. Ini kalau kita running awalnya kan tadi popnya yang kedua itu 20 pada saat dia ini push dulu ya, push ada 3 10, 20, 30. Kemudian dilihat di peak ya, dapat angka 30 karena dia yang paling atas. Kemudian pada saat proses pop itu keambil 30, keambil 20. Kemudian dicek apakah tumpukan kosong dengan function is empty tadi, maka jawabannya false. Kenapa? Karena masih ada angka 10. Terus ditambah lagi angka 40. Setelah itu diambil 40 sama 10. Maka dicek lagi apakah tumpukan kosong? Ya, true ya. Sehingga tadi kita lihat setelah stack-nya tadi itu kita bisa bikin kelas tersendiri my stack ya. Jadi kalau tadi mahasiswanya menggunakan yang sudah ada itu tidak memberikan pemahaman apa sebenarnya stack ya. Karena kita menggunakan sudah jadi. Tapi kalau kita bikin sendiri kita paham, oh cara bikin pop kayak gini, cara bikin push kayak begini, cara melihat dengan pick begini, nah gitu ya. Nah ini untuk stack ya, untuk bukan secara bahasa program Java. Oke, sekarang kita masuk ke setelah stack berarti antrian ya, queue. Kita lihat antriannya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu secara konsep apa itu antrian. Ini share yang oke. Sekarang kita masuk ke antrian ya. Nah, sama sebenarnya kalau tadi tumpukan itu dari atas ke bawah, ya kalau antrian bisa dilihat dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tapi yang jelas kalau bedanya kalau tumpukan itu last in first out, kalau di sini ya last first in first out ya. Secara konsep apa namanya? Secara konsep struktur datanya ya. Sekarang kita lihat antrian ya. Ini kita lihat antrian ini adalah sebuah struktur data abstrak di mana item-item di dalam koleksi itu dipertahankan urutannya ya. Jadi nggak boleh ada yang motong antrian ya. Jadi sehingga konsepnya dikenal dengan first in, first out. FIFO. Masuk pertama, itu yang keluar pertama. Misalkan kalau di sini di ilustrasinya ditampilkan ada sebuah antrian 3 orang ya.
si merah, si ungu, dan si biru. Ya. Kemudian ada penambahan thank you ya. Tambah baru warna hijau. Tambah antrian berarti ke belakang ya. Enggak ada namanya menambah antrian itu ke depan. Ya, nambah antrian berarti ke belakang. Kemudian ada istilah the queue ya. Orang yang pertama itu yang keluar ya. Selesailah antriannya dia kan. Sudah dipanggil. Berarti dia yang pertama ya. Makanya yang biru yang karena ada biru yang pertama dia yang keluar gitu ya. Nah, jika secara sederhana ya, ya. Jika secara sederhana menggunakan larik, misalnya kita menggunakan array ya, maka antrian ini eh, dengan A indeks yang ke 0, dia ada di depan, dan A n-1 adalah yang paling belakang dari antrian ya. Misalkan kita masukkan data ya. Nah, contohnya. Nah, yang Q. Kita misalkan sini ya. Masukkan 56 sama 54 lakukan. Masuk ya. Jadi di sini tadi yang masuknya 56 sama 54. Maka 54 lah yang menjadi di belakang. Ya, jadi penambahannya ke belakang. Beda tadi dengan eh, yang tumpukan, maka yang bertambah adalah di kepala, di head. Tapi kalau yang antrian yang bertambah adalah di ekor, di tailnya, ya, di tailnya. Misalkan kalau kita kurangin, keluarkan misalkan 1, ya, keluar yang di depan, yang 47 yang keluar ya, sehingga yang tersisa min 43 itu yang menjadi head, sedangkan tailnya tetap, kecuali nanti ada lagi yang bertambah. Jadi nggak bisa mengurangi langsung di tengah-tengah gini, min 9 ini nggak bisa ya. Kali dalam konsep antrian nggak boleh. Ya, yang berkurang itu harus dari head. Ya. Ini secara konsep ya, secara konsep. Sekarang kita kembali ke codingan ya. Kalau kita lihat codingan yang terkait dengan antrian, sebentar ya. Nah, kita kembali ke codingan ya. Nah, kita lihat di codingannya hampir sama secara codingan. Kita punya kelas namanya myQ ya, antrian. Di sini kita membutuhkan beberapa atribut ya, atribut max size ya. Ukuran paling panjang antriannya berapa ya. Kalau kita perhatikan di bank, ketika ada antrian itu kan sebenarnya sebagian duduk ya, sebagian duduk, sebagian di luar. Nah, ketika ada antrian yang sudah maju, baru boleh masuk lagi satu ke antrian, gitu seterusnya ya. Jadi ada juga batasan untuk antrian ya. Nggak sepanjang-panjangnya antrian boleh gitu ya. Nah, untuk itu seperti halnya tadi di tumpukan, kita juga membutuhkan array ya. Kita bikin atribut way apa
query array-nya ya, queue array. Kemudian butuh front yang di depan, kemudian rear yang di belakang, kemudian itemnya ya. Seperti yang tadi juga kita butuh konstruktor untuk memasukkan nilai maksimal antrian ya, dengan mendefinisikan dianggap ketika pertama kali terbentuk frontnya bernilai 0, belum ada nilai, kemudian rear-nya -1 ya, kemudian itemnya belum ada. Nah, kemudian ada perintah NQ. NQ ini adalah menambahkan ya, menambahkan item ke belakang antrian. Jadi menambahkan ke tile ya, ke ekornya, buntut. Dengan perintah rear sama dengan, jika dibandingkan dulu, ada dua perbandingan dulu ya sebelum menambahkan. Pertama dilihat dulu apakah antrian ini sudah penuh ya. Jika sudah penuh, walaupun kita menambahkan, nanti di sini dia tidak akan bisa menambahkan ya. Kemudian dicek juga di apa, rear-nya ya. Apakah rear sama dengan max size -1 ya. Nah, jika rear-nya itu sudah mencapai maksimum ya pada saat ditambahkan, maka rear-nya sama dengan -1 ya. Jadi dia nggak boleh lagi menambahkan ya, karena udah maksimal. Baru kedua kondisi ini tidak terpenuhi, baru dia menambahkan rear-nya, kemudian menambahkan item. Dan itemnya ditambah 1, nah, baru ditunjukkan bahwa ada item yang bertambah. Kalau di queue ini mengurangi ya, menghapus data dari depan. Nah, kalau tadi menambahkan perlu dilihat maximize-nya. Nah, kalau untuk mengurangi perlu dilihat apakah datanya masih ada, apa udah habis gitu ya. Kayak di sini cuma is empty nanyanya. Kalau di atas tadi is full, kalau di sini is empty. Nah, kalau dia misalkan ternyata masih ada, maka frontnya bertambah ya. Baru kemudian ini kan temporary dulu ya, dimasukkan frontnya tambah 1, kemudian front sama dengan maximus, front sama dengan 0. Balik ke 0 dia ya, dia jadi 0 nilainya, baru dimasukkan n itemnya ya. Nah, kemudian untuk pick, untuk melihat di depan masih ada orang nggak gitu ya. Nah, kemudian baru ada tadi yang is empty sama is full tadi. Nah, ini untuk yang kelas by Q ya, Q. Terus kita lihat bagaimana objeknya ya, ketika objek antrian diambil di dalam sini. Nah, lihat di sini nama objeknya antrian CS, customer service. Ya, size-nya paling banyak 3 antriannya. Kemudian ditambah NQ ya. NQ nambah 10, 20, 30, 40. Nah, yang 40 nanti ini gagal. Ya, karena paling banyak 3 antrian. Kemudian dilihat apakah sudah penuh, antrian is full. Ya. Jika terdepannya masih ada, dilihat ya. Kemudian di sini ada perintah untuk menghapus ya, hapus di queue. Sama prinsipnya kita running misalkan. Ya, lihat kondisi ini.
nambahkan 10, 20, 30, pada saat menambah 40 ditolak. Ya, yang tadi size-nya paling banyak 3. Kemudian cek berapa yang di depan. Ya, yang di depan itu angka 10. Ya. Kemudian dihapus 10, panggil, nambah lagi 2, panggil lagi 20. Maka yang tersisa adalah 30, terasa dilihat. Nambah lagi 50, nambah 60, selesai 30, selesai 50, selesai 60. Maka dicek apakah sudah kosong, ya nilainya true, ya. Sehingga tidak ada lagi yang bisa di queue, ya nggak ada lagi yang bisa diambil, seperti itu ya. Nah ini konsep dari antrian dan stack, ya. Oke, baik. Karena tidak ada yang ikut, tidak ada bisa komunikasi dua arah untuk berdiskusi, ya. Dan materi tadi terkait dengan stack dan queue sudah tersampaikan, baik itu secara konsep ataupun implementasinya dengan Java, ya. Cukup sampai demikian, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.